Waduh, kaget. Senang bisa berjumpa lagi hari ini. Dan siapa mengalami Tuhan hari ini? Berjumpa sama Tuhan tapi pas penyembahan. Berjumpa ya. Boleh ngomong sama kanan kirinya, kamu ada hari ini hanya karena Tuhan. Ya, kita semua ada hanya karena anugerah Tuhan ya teman-teman. Oke, siapa masih bisa keep up? Kita sekarang di Efesus pasal berapa, ayat berapa, udah minggu ke berapa? Efesus berapa? Wah, satu dulu semua hari ya teman-teman pakai bahannya. Sunyi langsung. Oke teman-teman, kita masuk ke Efesus 5 hari ini. Kita melanjutkan apa yang dibahas oleh Tante ini minggu lalu tentang manusia baru. Tema hari ini adalah kita hidup sebagai anak-anak terang. Ulangi bersama-sama, hidup sebagai anak-anak terang. Nah, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, aku mau ajak kita untuk kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada hari ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Kami sadar betul Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan yang menghidupkan kami, bukan Tuhan yang menopang kami. Hari ini Tuhan, kami mau punya hati yang terbuka lebar untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong setiap kami, supaya kami boleh punya hikmat, kami boleh punya pengertian, punya wahyu ketika kami membaca setiap firman yang ada. Supaya kami menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa sama-sama katakan amin. Oke, kita masuk ke pasal 5 teman-teman, hidup sebagai anak-anak terang. Nah hari ini ada 3 hal yang akan kita bahas, boleh di next ya tolong. Ya. Ada 3 hal yang akan kita bahas teman-teman. Yang pertama adalah menyadari identitas kita sekarang. Ya. Yang kedua, senantiasa beralih dari perbuatan kegelapan. Dan yang ketiga kita akan bahas tentang bagaimana kita hidup bersama dengan Allah setiap hari. Nah sebentar ada kendala sedikit. Ya oke, udah bisa. Kita mau buka dari Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Di depan juga udah ditampilkan. Udah ya. Kita baca bersama-sama ya, langsung lihat depan aja. 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, untuk kita mengerti ayat ini aku mau nanya teman-teman. Coba teman-teman bayangkan 3 pertanyaan ini teman-teman. Ya, siapa yang kamu ikuti cara hidupnya? Siapa orang yang kamu ikuti cara penampilannya? Siapa orang yang kamu ikuti hobinya, aktivitasnya gitu ya. Setiap kita pasti punya sesuatu yang kita mungkin lihat, wah ini keren nih. Kita mungkin dambakan gitu ya. Coba teman-teman renungkan 3 pertanyaan ini. Apakah ada wajah-wajah yang muncul di pikiran kalian? Ada nama-nama yang muncul? Contoh, orang tua aku gak pernah ngajarin, Andre kamu kode gede harus naik gunung ya gitu ya. Gak pernah mereka ngajarin. Tapi somehow gue suka gitu, ternyata tertarik gitu ketika kuliah. Nah ternyata pas di track adalah kenapa ya bisa suka naik gunung. Ternyata dulu pas kecil, karena mungkin papa kehabisan cerita sebelum kita tidur gitu, dia ceritain, oh papa naik gunung ini. Papa sebulan lo pergi ke Jambi gitu kan, ngeteng bawa uang 10.000 doang, sebulan gak pamit sama opung katanya gitu. Sampai dipanggil di polisi itu bikin dicari orang hilang gitu kan, Darwin Apitupulu. Jadi pernah tahu lu pada pernah hilang guys. Wah ternyata cerita itu membekas jadi core memory buat saya. Dan ternyata di dalam lubuk hati pengen kayak gitu dulu, nanti kode gede. Nah mungkin teman-teman ada gak contoh-contoh kayak gini? Yang teman-teman lihat, teman-teman suka, teman-teman pengen modeling dari orang tersebut. Ada ya? Atau enggak ada jangan-jangan? Enggak kak, gue hidup sendirian selama ini gitu. Enggak ya, kalian bukan haci yang sebatang kara kan teman-teman. Ya, pasti ada. Sama kayak kalau teman-teman, atau ya kalau kita lagi main futsal gitu kan, suka ada yang tiba-tiba nge-role play gini. Nah, kita tahu dia suka siapa kan berarti kan. Gak mungkin Bambang Pamungkas ya. Pasti Ronaldo gitu kan. Kalau mungkin ada gaya-gaya selebrasi yang diikutin karena dia ikutin pemain bola tertentu yang dia suka. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang kita ikuti hari ini? Makanya ayat sebelumnya itu berkata,
Jadilah penurut-penurut Allah. Ini sebenarnya ikutin Allah teman-teman. Sebagai manusia baru kamu mesti ikutin Allah. Pertanyaan buat kita adalah siapa yang kita ikuti hari ini? Nah, karena siapa yang kita ikuti itu yang akan membuat kita semakin mirip sama yang kita ikutin teman-teman. Nah boleh next. Ini sepertinya remote-nya agak bermasalah guys. Jadi perlu bantuan dari teman-teman di belakang. Ya, kita udah mau masuki penghujung akhir kitab Efesus. Nah aku mau ajak teman-teman untuk kembali ya refresh gimana cara kita baca kitab Efesus. Ya. Jadi teman-teman ada namanya indikatif, ada namanya imperatif. Indikatif itu tentang apa yang Allah perbuat bagi kita. Itu yang udah kita bahas kemarin-kemarin, Efesus 1 sampai 3. Mungkin kayaknya, aduh berat banget ya kak, gitu kan. Saat teduhnya pusing ya kak, gitu ya. Mungkin teman ada yang ngerasa kayak begitu, beberapa sih ngomong kayak begitu. Tapi itu berbicara tentang apa? Tentang apa yang telah Allah perbuat bagi kita. Nah, kemudian masuk ke pasal 4, 5, 6, ini imperatif, ini perintah. Ini bicara tentang respon apa yang mau kita lakukan setelah mengetahui apa yang Allah perbuat bagi kita. Waduh pembukaan selatnya udah pelajaran lagi nih. Contoh ya teman-teman. Contoh misalnya di Efesus 1 ayat 5. Dikatakan Allah mengadopsi kita. Dia memilih kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Sebab itu, gitu kan, di Efesus 4:6-nya dibilang begini, jadilah penurut Allah di Efesus 5. Di Efesus 1 ayat 7, Kristus telah menebus dan mengampuni kamu. Sebab itu kamu harus saling mengampuni. Kebayang teman-teman cara bacanya? Kita berkaca dulu, apa sih yang Tuhan telah lakukan bagi kita? Sebab itu, oh maka saya mau lakukan buat orang lain. Contoh lagi misalnya, kita baca di yang ketiga. Allah telah menghidupkan kita yang mati. Efesus 2 ayat 1 kan bilang kita nih mati rohani, tapi Allah yang penuh kasih dan rahmat menghidupkan kita. Maka di Efesus 4-nya apa kata Tuhan? Tinggalkan hidup yang lama, karena yang lama kamu tuh udah mati, kamu dapat hidup yang baru. Nah jadi teman-teman, untuk kita membaca Efesus 4 sampai 6, ini kita berkaca kepada pasal-pasal yang udah kita bahas sebelumnya. Gak apa-apa, ini mungkin pelan-pelan kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, sehingga saat kita baca ayat yang tadi, Efesus 5 ayat 1 sampai 2, kata pembukaannya apa? Sebab itu. Oh belum tampil di depan, tolong guys. Ya. Sebab itu katanya, therefore kalau pakai versi bahasa Inggrisnya. Therefore, nah kalau sebab itu artinya ada sebelumnya. Sebelumnya apa? Karena Tuhan telah mati buat hidup kita, Tuhan telah memberikan hidup baru buat kita, Tuhan udah mengampuni kita, Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan tinggal dalam hidup setiap kita, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kebayang ya cara berpikir teman-teman ya? Pelan-pelan ya kita bahas ini teman-teman. Nah, kata penurut-penurut Allah itu sebenarnya imitators of God, kalau versi Inggrisnya. Ya, jadi sebenarnya Tuhan tuh lagi bilang sebab itu kamu harus ikutin Allah. Seperti apa? Seperti anak-anak yang kekasih. Siapa di sini udah jadi anak Allah? Percaya kita jadi anak Allah? Kita diangkat jadi anak Allah? Enggak ada anak setan kan di sini ya? Kok ngomong anak setan lebih kayak lebih confirm gitu ya? Enggak kan ya? Anak Allah dong, yakin ya? Yakin. Seperti anak Allah, maka jadi penurut-penurut Allah katanya. Nah, teman-teman, ini perintah pembukaannya teman-teman. Karena kita telah diangkat menjadi anak, maka berperilakulah seperti anak. Ya, teman-teman ini anak Allah, maka mulai hari ini dan seterusnya hidupmu harus seperti anak Allah. Kayak gimana sih anak Allah? Nah, di sini Rasul Paulus memberikan perintah yang sangat eksplisit teman-teman. Ada dosa-dosa yang dia expose, yang dia nyatakan kepada jemaat bahwa ini nih nggak boleh gitu ya. Next, kita baca bareng-bareng di Efesus 5 ayat 3 sampai 5. Muncul ya? Kita baca bersama 2, 3. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin. Ada 2 hal teman-teman, tadi ada beberapa ya, cuman kalau kita kategorisasiin 2, dosa seksual dan dosa keserakahan. Kedua-duanya
Paulus bilang, ini jangan ada di antara kamu. Kenapa? Karena ini gak hanya merusak dirimu, ini merusak orang lain. Ini merusak gereja. Gereja itu bukan karena kita pikiran kotor nih panggung runtuh, gak gitu teman-teman. Ya, ingat gereja itu apa? Kita. Ya, dosa seksual, dosa keserakahan itu merusak kita bersama-sama. Ya, nanti kita akan bahas apa sih maksudnya. Nah, next. Tidak ada orang cabul, orang sundal ya. Orang cabul itu diambil dari bahasa aslinya di Yunani itu porneia. Ya. Ngerti ya kata-kata yang mirip porneia? Ya. Pornografi, nah mirip berakar dari sini teman-teman. Yang cowok-cowok mulai senyum ya gue lihat ya. Wah, langsung lurus lagi mukanya. Nah, dosa seksual ini teman-teman diambil dari kata porneia, yaitu apa? Imoralitas seksual. Ini bukan hanya tindakan nonton porno, atau tindakan melakukan hal yang porno. Tapi apa? Segala bentuk ketidaksucian seksual. Jadi baik yang udah dilakukan, ataupun yang belum dilakukan, atau yang masih direncanakan, atau yang terlintas, itu termasuk dosa seksual teman-teman. Bahkan kalau teman baca perikop yang lebih lengkap, sampai ke level begini. Katanya jangan ada foolish talking di situ. Kalau pakai versi bahasa Inggrisnya. Apa sih foolish talking yang dimaksud sama Paulus? Jangan lu bercanda-bercanda yang jorok, kata Paulus. Nah pas baca ini, wah ngaku dosa nih teman-teman. Saya pun juga tertegur. Karena suka responin bercanda-bercanda jorok gitu kan. Beberapa orang mulai senyum karena mengerti. Kadang-kadang kalau ada bercanda jorok kan kita seru kan. Kayak kita bercanda, responin gitu kan. Tawa-tawa, ketawa-ketawa. Ternyata itu dosa loh gitu loh. Ketika baca ini, aduh Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya terlalu larut dalam keseruan-keseruan bercandaan teman-teman. Termasuk bercandaan saya juga gitu ya. Wah ketahuan kan siapa kan orang-orangnya ya, pelan-pelan akan terungkap. Ya, memang kebenaran akan menemukan jalannya katanya gitu ya. Jadi termasuk bercandaan jorok, itu dosa katanya. Itu omong kotor katanya. Pikiran, hati, semua teman-teman. Jangan ada di antara kamu. Lalu yang kedua apa? Keserakahan. Ini diambil dari kata pleonexia. Yang artinya keinginan berlebih yang tidak terkendali. Siapa di sini serakah? Orang serakah gak ada yang mau bilang serakah. Oh ada satu, wah thank you pengakuannya. Gak usah disebut namanya ya, tapi dari sini kelihatan. Nah keserakahan ini teman-teman, ini bicara gak cuman pengen semua-muanya gitu loh. Tapi ini bicara juga biasanya orang serakah tuh gak punya rasa syukur. Ya, kenapa gak punya rasa syukur? Udah nilai 98 masih pengen 100 kan itu biasanya kan. 98 lagi gitu kan. Di sebelah temennya dapetnya 75, dapetnya 65 gitu kan. Hampir lolos gitu. Gue cuma 98 gitu kan misalnya. Ketika lagi ada pembagian apa, wah semuanya buat dia gitu. Nah, ini sebenarnya teman-teman ada masalah yang besar. Serakah ini, nah kadang-kadang kita kalau melihat dua dosa ini ya, kita berpikir serakah tuh lebih gak parah lah daripada dosa seksual gitu kan. Iyalah, mending maruk lah daripada nonton bokep gitu kan, kita berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya ini punya akar yang sama teman-teman. Kalau kita kembali ke ayat 5, boleh mundur sedikit. Mundur sekali aja satu slide, aku bacain buat kita. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah yang artinya penyembah berhala. Jadi baik dosa seksual atau dosa keserakahan itu dikategorisasi sama Paulus. Ini nih penyembah berhala. Kayak gitu. Jadi bukan berarti ada yang lebih parah, ada yang lebih parah. Enggak, dua-duanya penyembahan berhala. Karena berakar dari hati teman-teman. Next 2 slide. Berakar dari hati kita. Jadi keserakahan ini akar ada di hati. Seksual ada di hati juga. Jadi walaupun hari ini teman-teman gak nonton porno, teman-teman gak ngomong kotor, bukan berarti kita gak steril dari dosa ini teman-teman. Karena Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tuhan bahkan melihat hal-hal yang kita sembunyikan baik-baik daripada teman-teman kita. Mungkin ada topeng-topeng yang kita simpen yang gak boleh ada orang yang tahu. Masa lalu kita. Tapi Tuhan tahu. Next. Jadi teman-teman dosa itu, kita di waktu lampau kita pernah belajar bahwa dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dosa itu melenceng dari apa yang Allah mau, apa kehendak Allah. Dosa juga bicara tentang penyembahan berhala di dalam hati. Ya.
Penyembahan berhala dalam hati kita menghasilkan tindakan-tindakan yang berdosa ini teman-teman. Karena hati kita begitu menginginkan kenikmatan, kita mencari kenikmatan instan lewat tonton porno. Kita mencari kenikmatan instan lewat imajinasi seksual. Kita mencari kenikmatan instan lewat bercanda-bercanda. Oh, karena kalau bercanda ngomong jorok itu kita seru, seneng gitu kan. Tiba-tiba lupa masalah, ketawa sama teman-teman kan fun bang gitu. Ya ini gue juga jatuh dalam hal ini teman-teman. Ketika kita punya berhala akan kepemilikan, ini milikku. Tindakan yang keluar adalah gak pernah puas. Makanya ada bilang, pepatah bilang manusia gak pernah puas. Bener apa salah? Bener. Kita gak pernah puas. Karena ada berhala di hati kita. Berhala menguasai gitu ya. Pengen menguasai, pengen controlling. Mungkin ada orang-orang yang kayak kalau gak sesuai standar gue enggak. Kalau gak bisa gue yang tackle deh gitu. Kontrol. Kadang-kadang kalau kita lagi kerja kelompok ada yang berhalanya nikmatan. Kenikmatannya apa? Males gitu kan. Nggak mau ngapa-ngapain tapi mau dapat nilai gitu kan. Kalau kerja kelompok ini orang-orang kayak gini perlu dicepuin ke guru teman-teman. Ya. Jadi kalau ada di sini yang kayak gitu ya bertobat. Tapi ada ekstrim lainnya. Berhala kontrol. Semuanya harus seperti yang gue mau. Nah, pernah juga ketemu orang gini dalam kerja kelompok. Kalau nggak seperti yang saya mau nggak bisa. Udah lu nggak bisa gue yang kerjain aja deh. Udah deh, akhirnya kita menyakiti banyak orang dalam kelompok. Di waktu lampau gue pernah gitu teman-teman, satu kelompok di kuliah gitu ya. Sama orang kayak begini, semua mau dikontrol. Ya sudah bagian gue kerjain bagian gue, lu mau revisi lu atur deh gitu kan. Lu yang capek. Tapi efeknya gini, orang-orang yang males, lu aja deh. Jadi gitu semua, makin hancur. Nah ini akarnya di mana? Di hati setiap kita. Ya. Kalau kita hatinya nggak bener, ini akan keluar lewat pikiran kita, lewat ucapan kita, lewat respon kita. Ada orang yang menaruh rasa nikmatnya itu, dia mencari kenikmatan dari orang lain, akhirnya cepat jatuh cinta. Dikit-dikit pacaran, putus pacaran lagi, putus pacaran lagi, putus pacaran lagi, terus-terusan, nggak boleh kosong. Ada orang yang karena begitu cepat pikir jorok. Ngeliat tisu mikir jorok, ngeliat speaker mikir jorok, ngeliat temennya mikir jorok. Apa dilihat jadi jorok gitu. Emang otaknya jorok. Karena hatinya jorok. Kebayang ya, ini gue bukan lagi bercanda-bercanda teman-teman, ini serius loh gitu loh. Kita bisa melihat sesuatu yang netral bisa jadi jorok kalau hati kita jorok. Karena masalahnya bukan pada hal itu, masalahnya pada apa? Hati kita, pikiran kita. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat hal ini masalah yang sangat serius sebenarnya. Kenapa? Kenapa Paulus harus ngomong ini kepada jemaat Efesus? Jemaat itu apa teman-teman? Orang yang udah percaya loh. Paulus nggak bicarakan hal ini kepada orang-orang yang belum percaya. Kepada orang yang belum percaya, Paulus beritain Injil. Kepada orang yang sudah percaya, Paulus ngomong soal dosa. Kenapa? Karena di dalam gereja pun, kita punya tendensi untuk menyimpan hal-hal ini di hati kita. Nggak ketahuan di hati semua. Kita bisa tetap pelayanan, tetap ngomong baik, tetap mungkin dapat dipercayakan tanggung jawab. Tapi at the same time, hati kita penuh kekotoran. Penuh dengan berhala-berhala, penyembahan berhala. Dan ini masalah serius. Karena kata firman Tuhan apa? Nggak ada tempat buat penyembah berhala di kerajaan Allah. Nggak ada tempat. Berhala ini mengundang murka Tuhan teman-teman. Kalau teman-teman ingat perintah Allah, jangan ada Allah lain di hadapanku, katanya kan. Berhala ini Allah lain, kata lainnya ilah teman-teman. Kalau kita menyembah berhala, kita sedang menyandingkan sesuatu dengan Allah. Nah hari ini kita bisa cek hati kita masing-masing. Ada gak sih Allah-Allah lain di hati kita yang kita simpen? Kita bilang Tuhan aku menyembah Tuhan Yesus. Tapi keseluruhan hari kita mungkin menyembah yang lain. Dan itu sangat mungkin terjadi di tengah-tengah gereja. That's why pesan ini diomongin di tengah-tengah jemaat. Next, Efesus 5 ayat 8 kita baca bersama-sama. 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kenapa kita perlu bahas soal berhala lagi? Nah, boleh di next slide-nya. Teman-teman,
kalau kita lihat ya, masalah kita tuh nih berhala nih terus ada kan ya. Tapi begini teman-teman, kata firman Tuhan, kamu dahulu adalah kegelapan. Maksudnya apa? Maksudnya begini teman-teman, kita bukan melakukan dosa karena kita tidak nggak menjadi kegelapan karena kita melakukan dosa. Kita tidak menjadi orang gelap karena kita bikin dosa. Oh karena gue nyontek makanya gue orang kegelapan. Enggak. Tapi kebalikannya teman-teman. Karena kita orang gelap, that's why kita bikin dosa. Karena kita orang gelap, that's why kita menyembah berhala. Jadi ini masalah yang lebih serius dan lebih mendalam lagi. Kenapa? Secara naturnya kita adalah orang gelap. Bagaimana orang gelap dapat melakukan hal yang baik? Contoh misalnya, saya orang gelap. Saya berusaha untuk berbuat baik. Saya berusaha bermurah hati. Namun one day ada orang gak menghargai saya. Saya diem aja. Tapi dalam hati saya sebel. Orang gelap yang berusaha baik tadi ujungnya melakukan dosa juga. Dosa dalam hati. Jadi masalah kita lebih serius teman-teman. Masalahnya bukan hanya kepada penyembahan berhala atau pada hatinya. Masalahnya adalah kita memang orang jahat. Makanya bikin dosa. Dan ini adalah penyakit utama kita. Masalah manusia bukan tentang perbuatan, pikiran, atau keinginan. Tapi emang manusia itu orang gelap. Tapi inilah dahsyatnya Tuhan kita. Ayat berikutnya, ayat B-nya bilang begini. Memang kamu dahulu adalah kegelapan. Kamu adalah kegelapan kata Tuhan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Boleh di next ya slide-nya. Kamu adalah terang sekarang. Tuhan Yesus, Allah melihat masalah kita nih dengan akurat dan dia memberikan solusi yang sangat akurat. Apa? Dia nggak perbaikin sikap kita. Dia nggak bikin kita untuk lebih baik. Makanya kalau di sini nih ada jemaat ya. Tadi firman dengar apa? Dapat apa? Oh harus menjadi lebih baik. Salah besar. Ya. Dan ini terjadi di banyak komsel. Harus menjadi lebih baik lagi kak. Gitu. Enggak teman-teman. Tuhan nggak minta kita menjadi lebih baik. Tuhan mengganti yang lama. Manusia yang lama kita nih gelap. Makanya diganti sama hati yang baru. Kalau teman baca Yeskiel, aku memberikan kepadamu hati yang baru. Yang diganti tuh akarnya teman-teman. Kayak iklan obat itu kan, cabut sampai ke akar gitu kan. Yang diberesin tuh bukan perilaku luarnya. Tapi hati yang gelap ini yang dicabut sama Tuhan. Diganti jadi hati yang terang. Supaya apa? Karena sekarang kita adalah orang-orang terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kenapa? Karena hatimu, karena sumber dosa itu udah diganti sama Tuhan. Udah disucikan jadi hati yang terang. Sehingga kita bisa jadi penurut-penurut Allah. Nah, jadi kita bisa melihat sebenarnya Tuhan tuh luar biasa banget. Ketika dia melihat manusia jatuh dalam dosa, yang diberesin sampai ke akar-akarnya. Tuhan nggak bengkel, nggak bawa kita ke bengkel gitu teman-teman. Brand new life dikasih ke kita. Makanya minggu lalu kita bahas apa? Hidup sebagai manusia baru. Yang menanggalkan kebiasaan lama, manusia lama. Hidup sebagai manusia baru. Kita ini bukan manusia lama 2.0, 3.0, 4.0. Enggak. Kita ini manusia baru, brand new. Dan itu semua Tuhan yang kerjakan bagi kita. Jadi teman-teman, ayat ini gak bilang try to be like God, tapi become what you already are. Jadi seperti yang udah seharusnya. Makanya kalau kita benar-benar manusia baru, kita percaya Yesus, ikut Tuhan tuh adalah menjadi diri sendiri. Kebayang gak teman-teman? Dunia bilang jadilah dirimu sendiri. Tapi orang kok makin hancur? Oh iyalah, karena diri sendiri masih manusia gelap. Tapi ketika Tuhan ganti hati kita jadi manusia terang, Tuhan bilang jadi diri sendiri itu jadi manusia terang. Jadi diri sendiri itu sama dengan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Menjadi penurut-penurut Allah. Nah, inilah teman-teman yang diperintahkan sama Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Turutin Allah. Karena itulah dirimu yang sejati. Kemudian berikutnya. Efesus 5 ayat 10 sampai 17. Nah ini pertanyaannya udah mulai praktisnya nih. Oke kak, ya kita anak-anak terang kak, karena karya salib Kristus. Yes, terus saya harus ngapain sekarang?
Kita baca bersama-sama yang perempuan yang genap, yang laki-laki yang ganjil. 2, 3. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkannya saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-harinya adalah jahat. Bersama, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi teman-teman, perintah yang dimulai lagi nih, ujilah katanya, discern, ujilah, periksa, teliti, cek katanya, apa yang perlu diuji. Yang pertama adalah menguji perbuatan kita, cek apakah yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan kehendak Allah atau enggak. Hari ini banyak orang-orang Kristen tahu kebenaran firman Tuhan, tapi nggak pernah ngecek yang dilakuin itu apa. Efeknya apa? Dia bahkan gak sadar kalau dia lagi salah. Dia lakuin terus, dia jalan terus. Dia pikir dia lagi lakuin hal yang baik. Tapi ternyata dia lagi tersesat. Jalan lagi, belok kanan. Ternyata salah juga. Tuhan bilang kita perlu uji. Uji hati kita. Ujinya gimana? Ujinya begini. Setiap hari kamu cek. Keputusan aku ambil ini sesuai kehendak Tuhan gak ya? Sesuai firman gak ya? Tuhan disenangkan gak ya sama keputusan saya hari ini? Masih berpikir begitu gak teman-teman? Setiap hari. Karena kita jalanin hidup tuh kayak yaudah. Ntar ingat Tuhan ini nunggu masalah. Makanya gak heran hidup kita banyak masalah rasanya. Gitu. Uji hidup kita. Apakah yang kita lakukan berkenan di mata Tuhan? Sesuai gak sama apa yang Tuhan mau? Berikutnya selain uji perbuatan kita, uji arah hidup kita. Tadi di ayat 15 ya dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan gimana cara kita hidup, kemana arah kita hidup. Hari ini teman-teman sebagai anak-anak Allah, tahu nggak hidup kalian tuh arah kemana? Tujuannya kemana? Kepada kerajaan Allah, kepada panggilan Allah, atau kepada kenikmatan sesaat yang ujungnya jurang maut. Kita perlu cek arah kita hari ini. Oh aku tahu kok Kak Tuhan panggil aku manusia baru, hidup baru dengan panggilan yang baru daripada Tuhan. Iya benar, tapi tahu aja gak cukup. Kita mesti cek, di otak kita belok kiri nih, tahu-tahu kaki kita terjalan di kanan. Gitu. Itu namanya kegalauan teman-teman. Ya. Kita perlu cek hati kita, langkah kita hari ini, hidup kita, pilihan-pilihan yang kita ambil. Ini benar gak sih arahnya? Apa motivasi utama dalam hidup kita hari ini? Kenapa harus motivasi? Karena motivasi menentukan arah kita. Ada orang yang benar-benar mati-matian kejar uang, terus-terusan. Padahal uangnya cukup, tapi kejar lagi. Kenapa motivasinya? Karena gue pengen kaya. Kenapa pengen kaya? Karena gue takut miskin. Berarti motivasi dia hidup ngejar uang simply karena takut miskin. Apakah itu motivasi yang benar di hadapan Allah? Apakah untuk itu lo dipanggil? No. Ada orang yang aktif banget dalam kantor. Wah semua diikutin, di gereja diikutin, semua diikutin. Tapi kehilangan waktu untuk saat teduh. Kehilangan waktu sama Tuhan. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Bukan. Tuhan ingin kita semakin mengenal sama Tuhan. Makanya pada hari-hari terakhir Tuhan bilang begini. Ada orang datang sama aku gitu kan. Tuhan bukan aku ngusir setan demi namamu. Bikin mujizat demi namamu. Ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Nyah aku gak kenal kata Tuhan. Tuhan mencari pengenalan. Hari ini apa yang kita lakukan, arah hidup kita, semua-muanya apakah untuk pengenalan sama Tuhan apa bukan. Kita perlu cek hati kita. Jangan sampai kita kejar banyak hal, kejar jabatan, kejar status sosial, tapi ujungnya kita gak mendapatkan Tuhan. Tuhan jauh lebih penting teman-teman. Hanya karena dialah kita hidup hari ini. Sebaliknya, kita bisa kehilangan hidup karena kehilangan Tuhan. Ya. Yang terakhir, uji apa? Kita perlu menguji apakah kita mempergunakan waktu dengan bijak. Makanya tadi ayatnya bilang begini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu jangan kamu bodoh, kata Tuhan. Apa bodoh itu? Bodoh tuh gak ngerti kehendak Tuhan, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan udah tinggal dalam hidup kita. Kalau kita gak ngerti kehendak Tuhan, kata Tuhan, kebangetan. Ini bukan untuk apa ya, membuat tekanan ke teman-teman. Aduh, gue gak ngerti kehendak Tuhan lagi, berarti gue bodoh ya. Enggak bukan itu, teman-teman. Ini sama penekanan bahwa Tuhan tuh tinggal dalam hidupmu. Kita perlu kenal dia. Ini tujuan utama kita. Gitu loh. Nah, bagaimana cara kita nguji? Apa kita mempergunakan waktu dengan bijak? Tanya gini ke diri kita, teman-teman. Apakah saya mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan? Atau hari ini kita lagi menghabiskan waktu yang ada untuk yang lain. Untuk ilah yang lain. Untuk berhala-berhala yang lain. Karena kalau kita spend waktu kita untuk yang lain, kita gak spend untuk Tuhan. Waktu gak bisa dibagi dua ya teman-teman ya. Kecuali di sini ada yang bisa shadow clone jutsu gitu ya. Enggak ada yang bisa kan? Ya. Waktu gak bisa dibagi dua teman-teman. Ya. Kalau hari ini saya spend waktu saya nonton porno, berarti di waktu ini saya gak lagi sama Tuhan. Walaupun Tuhan gak meninggalkan saya juga. Begitu. Tapi poinnya gini teman-teman. Saat kita tidak mempergunakan waktu yang ada, kita sedang membuang kesempatan yang Tuhan kasih buat hidup kita. Ini juga teguran buat saya. Karena saya baru genap minggu kelima main Mobile Legend. Dan ternyata awalnya nggak seru, kalah mulu gue gitu kan. Terus pas main sama temen-temen, menang, seru juga ya. Pengen coba lagi. Gak sadar, buset, 5 kali game aja udah berapa menit habis gitu kan. Kayak, ya ampun gitu kan. Terus istri udah mulai nyindir-nyindir di belakang, defeat gitu kan. Kalau gue udah kalah, disindir-sindir, defeat gitu kan. Supaya stop main gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kita punya pride kan, pengen coba lagi gitu kan, sampai menang. Sampai dapat bintangan naik 1 lah baru tidur gitu kan. Ini definisi buang-buang waktu, Joshua Andre. Tapi ini juga berbicara buat kita semua. Ya. Nah teman-teman, apakah kita mempergunakan waktu yang ada? Maksimal gak waktu yang ada? Nah, jadi inilah alat bantu yang Tuhan kasih buat kita untuk kita cek hari-hari ini. Ini bukan menjadi pressure buat teman-teman, tapi ini warning. Supaya apa? Kita kembali sama apa yang Tuhan mau. Kak, tapi kerjaan gue gak sebagus temen yang itu kak. Iya gak apa-apa, kan Tuhan gak suruh kerja di situ. Tuhan suruh setia sama Tuhan. Kak, tapi nilaiku gak sebagus ini, iya gak apa-apa. Setia sama Tuhan. Gitu loh. Kadang-kadang demi mendapatkan nilai yang bagus, kita tinggalin Tuhan. Demi mendapatkan pekerjaan yang bagus, kita tinggalin Tuhan. Nah, next. Bagaimana kita bisa benar-benar hidup setia gitu ya. Berjalan lurus. Kayak Daud kan bilang kan, selidiki aku ya Tuhan, ujilah hatiku katanya gitu kan. Kadang-kadang kita kan jalan serong-serong nih ya. Serong sedikit ternyata masuk jurang kan. Kayak orang-orang di tengah banjir itu kan. Jalan sebelahan tapi satu masuk got gitu kan. Jangan sampai kita jadi orang kayak gitu teman-teman. Gimana caranya? Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sorry kecepatan ya bacanya ya. Maaf ya teman-teman ya. Ya, kata Tuhan gini, janganlah mabuk oleh anggur. Loh, kak aku underage, aku belum bisa minum wine. Aku gak minum alkohol loh kak. Aku gak bisa masuk klub bahkan kak, belum punya KTP. Kecuali nyogok ya gitu ya. Tapi ini bukan bicara tentang mabuk di klub teman-teman. Ini bukan bicara party gitu ya, mabuk-mabukan alkohol. Walaupun itu juga bisa masuk, tapi ada makna yang lebih dalam. Apa sih makna mabuk oleh anggur? Kenapa orang mabuk? Coba kita bayangkan kalau tonton film. Lagi ada masalah gitu kan. Lagi ada masalah, habis putus cinta gitu kan. Ya mungkin yang nonton anime juga sama lah kan. Karakternya kalau lagi putus mabok gitu kan. Minum gitu kan. Gitu. Kenapa kita mabuk? Mau lari dari kenyataan. Next, slide-nya naik aja. Kenapa kita mabuk? Kenapa orang mabuk oleh anggur? Hilang kontrol. Kalau lagi mabuk gimana? Orang bahkan bisa nggak sadar, tadi gue ngomong apa ya? Ya, bisa kayak begitu kan? Gue pernah mabuk teman-teman, tapi bukan oleh anggur, oleh durian. Makan kebanyakan. Gue nggak sadar, makannya siang, bangunnya malam tiba-tiba. Kok gue tidur siang ya? Masih pakai seragam pas sekolah. Makan durian sendirian soalnya nggak bagi-bagi kan? Kebanyakan, ada alkoholnya sedikit lah gitu kan. Hilang kontrol, lepas kendali. Apalagi kesenangan yang semu. Udahlah pusing lah masalah, ntar lah. Udah gue mau seneng-seneng. Party, mabok.
Apalagi ngilangin pusing, ngilangin aduh udah nggak bisa menghadapi ini. Ntar dulu deh, kita memberikan efek tunda pada masalah kita. Kayak alarm udah bunyi gitu kan, kita snooze. Kan? Masalahnya harus kita selesain, ntar mabok dulu gitu. Nah ini kenapa orang mabuk teman-teman. Mungkin kita tidak mabuk oleh anggur, oleh alkohol. Tapi pernah gak teman-teman mabuk oleh game? Mabuk oleh keserakahan. Mabuk oleh apa? Keinginan akan uang. Mabuk oleh keinginan akan dianggap penting sama orang. Mabuk akan penerimaan. Mabuk akan segala keinginan di hati kita. Begitu memenuhi hati kita. Terus menerus. Sebenarnya kita juga lagi mabuk oleh anggur teman-teman. Coba hari ini temukan mabuk-mabukmu. Mabuk oleh apa kita hari ini? Ya, Kak, gue mabuk kak. Gue pengen diakui sama orang tua gue. Gue pengen buktiin one day. Gue lebih baik daripada yang dia pikir. Nah, hati kita penuh akan kemabukan, akan pembuktian diri. Karena pembuktian dirilah kita melakukan hal-hal yang gak benar. Kita tinggal orang tua kita benci sama mereka. Ntar gue akan pulang, tunggu gue udah berhasil. Ya, agak efek dramatis sih, tapi ya sebenarnya setiap kita pernah memikirkan hal yang sama mungkin. Ya. Hari teman-teman, jangan mabuk oleh anggur katanya. Jangan dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Suara dunia, suara hati kita. Nah untuk bisa mengerti ini gitu ya, aku mau bikin sedikit simulasi. Boleh gak ada 2 orang, aku minta 2 orang. Ada rewardnya kok teman-teman, beneran. Rewardnya bisa buat beli nasi padang, ada voucher. 2 orang. Ayo 2 orang. Jangan tunjuk-tunjukkan, ntar nyesel di ujung, beneran. Ntar nyesel, ayo sudah sini. Ayo maju. Ya, pria-pria yang pernah mabuk juga, ayo. Ya. Nah, jadi simulasi kita adalah 1 orang harus ditutup matanya. Siapa yang mau ditutup matanya? Oh ada gini ya ke atas ya. Siapa tadi yang kalah? Oke, kamu ditutup matanya. Namanya siapa, boleh kenalan sama yang lain? Mika. Oh lihat ke situ dong. Nama aku Mika. Oke. Hai Mika. Restu bang. Hai Restu, emang udah hafal udah sering ya lihatnya ya. Oke, nah Mika kamu pakai masker ini di mata kamu. Yeah. Ini putus. Putus, tenang punya 2. Udah belajar dari kesalahan. Nitip Restu. Semoga nih ini ya. Belum. Ini gua bukan Restu. Gue udah gua. Pakai ini di kepala, di matanya. Restu pakein deh daripada kamu berantem. Nah. Pakein. Dah. Tutup lagi. Tutup. Ya. Ini angka 5 bukan? Angka 5 bukan? 5. Oke, bener. Ya, oke. Jadi caranya gini Restu sama Mika. Restu, kamu punya tugas untuk membawa temanmu ke tujuan. Tujuan itu di belakang. Ya, ada 2 itu, ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Kamu nggak boleh gandeng, nggak boleh sentuh, kamu cuma boleh ngomong. Maju, kanan, kiri, mundur. Itu doang, 4. Maju, kanan, kiri, mundur. Oke ya, ngerti ya? Kamu nggak boleh ngintip ya, kalau ngintip void, ya cancel. Nah, tugas teman-teman sebagai jemaat adalah apa? Teman-teman harus mengganggu supaya Mika tidak sampai kepada tujuan. Tujuan yang di belakang itu. Ya, caranya apa? Nggak boleh fisik teman-teman ya. Nggak boleh ditonjok gitu ya, dipeluk nggak boleh. Teman-teman mesti berisikin aja supaya suara Restu nggak kedengeran. Berisikin supaya suara Restu nggak kedengeran, tapi teman nggak boleh ngalangin jalannya Mika. Kebayang ya gameplaynya? Kebayang? Di sini dibutuhkan keseriusan teman-teman. Karena kalau teman-teman yang berhasil mengganggu, teman-teman dapat hadiahnya di belakang. Itu beneran loh teman-teman, saham BBCA. Ya. Oke, sekarang Mika kita putar-putar dulu ya. Mika di sini, di tengah dong. Hah? Enggak lah. Parah ini. Iyalah. Hidup itu penuh tantangan, oke? Ya. Dan Tuhanlah keselamatanmu, oke? Ya.
Ayo putar-putar Mika, terus putar. Lebih kencang. Lebih kencang. Ya, oke. Ini menggambarkan teman-teman hidup manusia yang gelap, yang kacau. Nggak tahu arah kemana. Dan menuju jurang maut. Ya, siap-siap Mika jatuh ya. Ya, oke. Sekarang Restu, bagian kamu untuk mengarahkan Mika, kamu temenin dia tapi kamu sambil jagain jangan sampai jatuh. Arahkan dia untuk mencapai tujuan. Teman-teman yang jemaat bebas boleh keluar dari bangkumu, silakan gangguin mereka. Ya, tapi tanpa kekerasan. Ya, buat teman-teman yang kelebihan energi, kamu dibutuhkan hari ini. Ya. Oke, ya. Mika, kamu dengerin dia aja dengan Restu, dengerin Restu. Ya, oke. Restu silakan. Kiri. 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 Enggak usah pakai mic dan. Ya, arahin. Mundur. Restu bantuin temennya. Ini Restu parah juga nih. Ganti kali ya. Mika dengerin Restu yang bener soalnya. Restu kamu tuh kebalik, kalau kamu bilang kiri dia makin ke sana. Kanan. Oke, kita ganti pemain. Stop dulu. Sekarang Restu digantikan oleh Ben. Ben. Gak apa-apa Restu, ini pala bantuan. Ben membantu Restu. Iya, tambahin arahin Mika. Kalau enggak dia pulangnya jam 7 nanti. Enggak, udah ambil itu, udah arahin ambil. Arahin Ben, ambil. Itu udah nyampe dia itu, udah nyampe. Iya, arahin ambil. Ambil itu. Kayaknya ini gak usah digangguin pun juga gak bakal dapet kini. Kiri. Ya, satu lagi. Oke. Ya, silakan dulu kasih tepuk tangan buat mereka. Thank you Restu Mika bantuannya. Thank you Ben, walaupun cuma satu ini, cuma dua. Oke teman-teman.
Udah nggak apa-apa duduk aja. Oh thank you. Ya. Nah teman-teman apa sih mau kita pelajarin dari tadi? Walaupun sebenarnya tanpa digangguin kayaknya Restu juga susah ngarahin ya. Tapi bukan gitu teman-teman. Seringkali kita kayak Mika, matanya ketutupan kan. Terus kita pusing sama banyak suara. Dan gue percaya pasti di suara hatinya Mika juga banyak berkata-kata, ini bener gak sih ini si Restu nih? Bener gak sih nih? Disuruh kiri dia kayak jongkok gitu kan. Gitu. Teman-teman, seringkali Roh Kudus tuh udah bicara sama kita loh. Ngarahin kanan, kiri, kanan. Ambil yang ini, ambil yang itu. Tapi kita pusing sama suara hati kita. Kita berangkatnya udah pusing kan tadi kan. Kita pusing juga sama suara dunia. Hari ini suara dunia ini seperti suara teman-teman tadi nih. Enggak, kalian bukan duniawi ya. Tapi contohnya gitu. Wah, ayo cari duit lagi, ayo cari kesempatan lagi, ayo cari penghargaan lagi, ayo minta pengakuan lagi, ayo ini. Lu yakin kalau ngasih dia kan bakal nyakitin lu lagi. Ayo taat firman lagi, jangan lu, waktu lu habis lu mau ke sekolah. Kita begitu pusing. Mungkin Mika mengalami kemabukan tadi teman-teman. Hari ini teman-teman, kalau kita mabuk oleh anggur, kita mabuk oleh keberhalaan kita, sulit untuk kita mendengar suara Roh Kudus. Sulit untuk kita menyadari hadirat Roh Kudus dalam hidup kita. Padahal dia sudah diberikan kepada kita. Hidup kita sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi karena kita mengejar banyak hal yang lain, kita gak benar-benar menyadari kehadirannya. Kita doa, nangis-nangis, Roh Kudus datang penuhi aku. Setelah penyembahan, setelan pabrik. Roh Kudus mana ya? Nyembah Tuhan lagi, nangis lagi. Efeknya apa? Kita hanya benar-benar jadi rohani pas lagi di gereja doang. Bagaimana pas kita lagi di sekolah, bagaimana pas kita lagi di kampus, bagaimana pas kita lagi sendiri dan tidak ada orang lain yang melihat kita. Apakah kita tetap berjalan lurus sama panggilan Tuhan? Atau kita kompromi kanan kiri. Nah, inilah contoh kemabukan tadi teman-teman. Kita mungkin belum pernah mabuk oleh anggur, oleh alkohol, tapi kita mabuk oleh banyak hal. Nah, apa perintah Tuhan katanya? Kata Tuhan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi apa? Hendaklah kamu penuh dengan roh. Next. Tapi kamu penuh dengan roh. Kenapa? Apa yang Roh Kudus lakukan dalam kita? Lihat tadi bagaimana contohnya Restu menuntun Mika. Gitu ya. Roh Kudus menuntun kita. Tuhan gak pernah janjiin kita gak pernah ada masalah. Tapi dia memberikan roh penghibur. Pas kita sedih dia hibur. Dan penghiburan Tuhan lebih baik daripada kita gak mengalami masalah sama sekali. Tuhan menjanjikan penemanan dan peneman dia pasti. Kalau kita sampai kepada tujuan itu dijamin teman-teman. Tuhan memberikan kita sukacita yang kekal, yang nyata. Kita mabuk mungkin kalau kita orang mabuk karena udahlah cari pelarian gitu kan. Stres, gaming lah, ngasok gitu kan. Kalah makin stres lagi. Ketika orang udah capek, udah ini nonton porno gitu kan. Supaya udahlah stress release gitu kan. Setelah nonton porno, ngerasa bersalah, tambah stres lagi. Kita mencari solusi yang duniawi dan ujung-ujungnya selalu semakin menghancurkan diri kita. Tapi Roh Kudus, dia memberikan sukacita yang nyata. Hari ini kadang-kadang untuk mengejar kebahagiaan orang bisa bikin dosa. Happiness tuh ada kata happen teman-teman. Ya. Ada kejadian dulu sehingga membuat gue sukacita, membuat gue seneng, membuat gue bahagia. Itu happiness. Tapi sukacita yang dari Tuhan itu joy, itu sukacita. Tanpa ada apa-apa dulu, sudah sukacita. Itulah yang Roh Kudus kerjakan dalam hati kita. Gak perlu ngelakuin apapun, gak perlu kaya dulu. Orang mungkin berpikir, kalau gue punya uang banyak, gue akan mengalami happiness. Tapi kalau di dalam Roh Kudus, tanpa kekayaan pun kamu bisa mengalami sukacita. Dan ini yang Tuhan janjikan buat setiap kita. That's why Tuhan bilang kamu harus penuh roh. Apalagi kita punya kekuatan baru mengalami tuntunan Tuhan. Mika tadi udah salah jalan gitu kan, mau keluar lagi kan. Malah mepet ke kiri, mau nabrak Ciyoyo. Banyak kegagalan-kegagalannya. Tapi dituntun kembali. Sama seperti hidup kita, banyak nabraknya. Kalau kita berkaca ke masa lalu kita, hidup kita ini banyak nabraknya teman-teman. Bahkan mungkin saat ini pun kita banyak nabraknya. Banyak kegagalan-kegagalan di hidup kita. Tapi Tuhan, Roh Kudus tetap menuntun kita. Kenapa kita perlu penuh Roh Kudus? Nah inilah teman-teman. Next slide yang terakhir. Yohanes 14 ayat 26 bilang begini.
Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus menolong kita untuk kita mengingat Kristus. Roh Kudus mengajarkan kembali apa yang Kristus ajarkan. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus oleh Kristus. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita anak-anak terang sehingga kita harus hidup dalam terang. Makna dipenuhi Roh Kudus itu bukan kayak tambahan roh lagi. Bukan kayak cakra teman-teman, beda. Dipenuhi Roh Kudus itu gini teman-teman, dipenuhi oleh apa yang Roh Kudus inginkan, apa yang Roh Kudus pikirkan, apa yang Roh Kudus desire gitu teman-teman. Apa yang Roh Kudus tunjukkan? Roh Kudus itu bekerja seperti lampu sorot ini teman-teman. Karena lampu ini, teman-teman dia bisa ngeliat saya hari ini. Lampu sorot dia gak pernah menyinari dirinya sendiri. Dia menyinari objek, dia menyinari yang lain, yang diterangi. Roh Kudus itu seperti lampu sorot. Dia menolong kita untuk kita bisa melihat Kristus. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan terus ingat kehadiran Tuhan di hidup kita. Sehingga saat pencobaan akan dosa datang, itu gak mengganggu kita. Kenapa? Karena kita ingat siapa kita dalam Kristus. Kita ingat Kristus, kita ingat pengorbanan Kristus. Sehingga kita gak jatuh lagi dalam dosa. Sehingga kita gak kembali kepada tabiat-tabiat manusia gelap kita. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kamu adalah anak-anak terang. Hasil dari karya salib Kristus. Roh Kudus mengingatkan kita teman-teman bahwa kita dulu orang gelap tetapi tidak dibiarkan tinggal dalam kegelapan sama Tuhan. Bahkan Yesus turun ke dalam kegelapan maut. Dia ditinggalkan, dia disiksa, dia difitnah, dia menderita. Supaya apa? Satu hal, supaya kita dapat beroleh menjadi anak-anak terang. Hari ini mari kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk terus menerus ingat karya Kristus bagi kita. Ingat pengorbanannya. Ingat bahwa Tuhan meninggalkan terang itu masuk ke dalam kegelapan. Supaya saya beroleh jalan kepada terang itu. Ketika kita mau bikin dosa, ingat Tuhan mati buat saya loh. Saya ini udah orang manusia baru. Dosa itu udah bukan habitat saya lagi. Dosa itu saya udah gak kenal dosa. Saya hanya ikuti kehendak Allah. Nah ini teman-teman, kenapa Paulus mengingatkan kita untuk penuh Roh Kudus? Ini, supaya kita terus mengingat dan menikmati Kristus. Karena pusat dari berhala kita, dasar dari kenapa kita mencari kepuasan selain Tuhan adalah karena kita gak menikmati Kristus. Kita perlu ingat Tuhan, menikmati karyanya, menikmati kebaikannya. Sehingga kita gak mencari kenikmatan di tempat lain lagi. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa Engkau menjadikan setiap kami anak-anak terang. Bahwa kami yang gelap ini, kami orang-orang yang buta rohani, kami yang mati rohani. Kami orang-orang yang harusnya dibuang ke dalam neraka. Kami orang-orang yang gak pantas memanggil Tuhan bahkan. Tapi Engkau mengutus anakmu yang tunggal. Engkau turun ke dunia Tuhan. Engkau mati di kayu salib. Supaya kami beroleh jalan kepada terang-Mu. Supaya kami boleh menjadi anak-anak terang. Supaya kami boleh tinggal di rumah Bapa-Mu. Supaya kami boleh punya hidup baru bersama-sama dengan Engkau. Hari Tuhan, tolong setiap kami di tempat ini. Kami anak-anak yang masih terus perlu dikuduskan sama Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari Engkau hadir di sana. Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau tinggal di antara kami. Hari tolong setiap kami Tuhan, supaya kami menjalani hari-hari kami dengan pengingatan akan Kristus. Mengingat bahwa hari ini kami hidup sebagai manusia baru, sebagai anak-anak terang. Yang memancarkan terang Kristus. Bukan membawa kegelapan lagi. Hari teman-teman, ambil waktumu sama Tuhan. Buat komitmenmu di hadapan Tuhan. Berhala apa yang mau kau serahkan sama Tuhan? Kegelapan-kegelapan apa yang mau kau serahkan? Kalau kita terus menyimpan berhala itu, kita akan terus mabuk oleh berhala itu. Karena Tuhan memanggil setiap kita.
Karena dia mau memenuhi setiap kita. Ambil komitmenmu di hadapan Tuhan. Hari Tuhan, Engkau melihat anak-anakmu yang menyerahkan diri kepada Engkau. Engkau melihat Tuhan setiap hati yang terbuka. Engkau melihat dan Engkau yang menerima mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya Engkau terus menerima kami. Engkau terus menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi setiap kami. Biar hari ini Tuhan dan ke depannya kami terus hidup dalam terang, melakukan hal-hal yang Kau kehendaki. Berikan kami kepekaan akan hadirat-Mu, untuk kami terus menguji apa yang kami lakukan. Apakah itu perbuatan terang, motivasi yang terang, atau justru berasal dari berhala dan kegelapan. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami bisa mengalahkan itu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.